Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ikhwani. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Saudara-saudara dari kami muslimin, muslimat, hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Pertama sekali sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini kita kembali untuk melaksanakan acara kajian kita yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu di Bangunan Jumat. Dan hampir lebih 1 bulan kita tidak mengadakan acara kajian karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan masa-masa yang akan datang kita akan senantiasa mengadakan acara kajian. Salawat dan salam terlupa disampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, minat zulumati dan sebagaimana kami sampaikan dari mukadimah tadi, bahwa pada hampir lebih 1 bulan kita tidak mengadakan acara kajian karena suatu dan lain hal. Timbul pertanyaan kita, kenapa kita perlu terus belajar atau mengaji? Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah menyampaikan ketika menjelaskan betapa mulianya belajar, betapa mulianya ngaji, betapa istimewanya belajar. Beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Pahala belajar tidak ada amalan lain yang bisa mengalahkannya. Ini kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Tapi kata beliau, liman sahat liyatuhu. Tapi bagi orang yang ngajinya ikhlas. Ikhlas kata kuncinya. Kemudian beliau ditanya, kaifa dzalik? Apa maksudnya ikhlas ketika kita mengaji? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Ikhlas dalam belajar itu maksudnya niatkan belajar untuk membuang kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain. Ini tujuan kita belajar. Berarti kita menghilangkan kebodohan. Awalnya tidak tahu, terus belajar kita menjadi tahu. Awalnya keliru, terus jadi benar. Awalnya buruk, mungkin dalam hal ibadah kita, kemudian menjadi baik. Sebagai ilustrasi, ketika mendidik seorang anak, maka ada prioritas-prioritas utama yang lebih didahulukan. Sebagai contoh, kalau ketika anak mulai belajar, maka prioritas dilakukan pertama calistung atau membaca, menulis atau menghitung. Kemudian ada belajar akidah, kemudian baca Al-Quran. Ini prioritas-prioritas yang diajarkan terhadap seorang anak. Namun prioritas yang utama adalah belajar adab. Ini yang paling utama, yaitu akhlak. Kalau kita ingin generasi kita, anak cucu kita seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, Usamah bin Zaid,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, maka hendaklah kita mengkaji adab-adab dahulu, kita ajarkan adab-adab kepada anak generasi kita, karena ini ada beberapa faedah, ada beberapa keutamaan ketika kita belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Yang pertama, keutamaan belajar adab daripada sebelum ilmu, karena itu merupakan kebiasaan para sahabat, maka beliau belajar adab dahulu baru belajar ilmu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kemudian baru belajar. Berarti belajar adab dahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, beliau menafsirkan ayat yang tidak asing bagi kita dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Caranya bagaimana? Maka kata Ali menyatakan, adibuhum allimuhum. Jadilah mereka beradab, lalu ajarilah mereka ilmu. Adab dahulu, baru setelah itu berilmu. Seorang imam besar, Imam Ibnul Mubarak atau Abdullah rahimahullah, seorang ulama besar yang dia sangat kaya raya, ulama yang multi talenta, seorang mujahid. Dan beliau ini Imam Ibnul Mubarak, mungkin sering kita dengar, beliau pernah menghajikan orang satu desa. Dan beliau merupakan salah satu perawi hadis yang biografinya memiliki pujian yang sangat panjang, yang ditutup oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika itu menyebutkan biografi beliau, wa jumi'a khisalal khairu kullu, wa jumi'a khisalal khairi kullu. Seluruh sifat kebaikan ada pada diri beliau, Imam Ibnul Mubarak. Apa pengalaman belajar beliau? Kata Imam Ibnul Mubarak, aku belajar adab selama 30 tahun. Baru kemudian aku belajar ilmu selama 20 tahun. Begitu juga mereka para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka belajar adab dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Ini yang pertama. Faedah atau makna terbesar ketika kita belajar adab dahulu baru kita belajar ilmu, dikarenakan ini merupakan kebiasaan para sahabat. Adab dahulu. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak, beliau belajar adab selama 30 tahun, baru belajar ilmu selama 20 tahun. Itu yang pertama. Hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Yang kedua, keutamaan sebab lebih utama adab daripada ilmu adalah supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti tidak membuat kita besar kepala atau sombong. Maka ini pentingnya kita belajar adab. Banyak sering kita dengar orang-orang, seorang profesor, seorang doktor, karena beliau tidak belajar adab, banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika seorang yang beragama. Kenapa? Karena ada kesombongan pada diri orang yang berilmu tersebut. Maka yang kedua ini, kita belajar adab agar ilmu yang kita pelajari nanti tidak membuat kita besar kepala ataupun sombong. Imam Ibnul Mubarak juga menyatakan, innalil ilma tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat seseorang besar kepala. Makanya sama dengan orang memiliki harta yang berlimpah, juga bisa membuat orang itu sombong. Sebagaimana Allah menjelaskan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'a wastaghna. Ketika mereka merasakan dirinya kaya, mereka melakukan kesombongan di atas muka bumi ini.
Makanya dengan belajar adab otomatis tidak akan menjadikan kita seorang yang sombong, yang besar kepala. Itu yang kedua. Yang terakhir, kenapa lebih utama belajar adab dahulu ketimbang ilmu? Yang ketiga, agar nanti kita menghormati ilmu dan ahli ilmu. Nah, ini penting. Jadi ada penghormatan kita dengan ilmu tersebut yang kita pelajari, karena kita belajar adab dahulu. Ilmu itu sesuatu yang mulia, sehingga manusia harus menghormati ilmu itu. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka kita lihat banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak menghormati Al-Quran. Kenapa? Karena tidak belajar adab. Banyak orang yang hafal hadis tapi mereka tidak menghormati ulama, lebih banyak mencela ulama. Sebagai contoh, ketika para ulama menyampaikan tentang hadis, fa inna sadaqal hadis bi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika mendengar kata-kata bid'ah, maka mereka sering menjelek-jelekkan ulama yang menyampaikan hal tersebut, padahal hadis tersebut murni keluar dari mulut Rasul, dari mulut orang yang mulia, ini Rasulullah Muhammad SAW. Tapi banyak orang mencela karena mereka tidak belajar adab. Maka ini penting. Dengan belajar adab, otomatis kita akan menghormati ilmu, sekaligus kita akan menghormati orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Fasih membaca dalil, tapi hobinya menyebarkan aib orang lain. Ini juga kesalahan yang terjadi ketika adab tidak lebih utama daripada ilmu. Makanya orang yang banyak ilmu dan tidak belajar adab, maka dia nanti tidak menghormati ilmu, sekaligus tidak menghormati orang ahli ilmu. Itu 3 hal. Timbul pertanyaan kita tentang dunia pendidikan hari ini. Bagaimana kita bandingkan dengan dunia pendidikan pada masa sahabat? Sebagaimana sekolah-sekolah terdahulu, dalam kitab Mu'jamul Udab dijelaskan pada zaman terdahulu orang-orang melakukan, ada seorang ulama mengajarkan anak muridnya sebanyak 3.000 orang. Beliau bernama Abul Qasim Al-Baghi. Beliau mengajar anak muridnya sebanyak 3.000 orang. Dan sekolahnya itu memiliki ruangan yang sangat luas, cukup untuk 3.000 orang anak-anak manusia. Dan dia cuma butuh 1 ekor keledai agar beliau bisa ke sana dan kemari. Dia tidak mengenal adanya guru BP atau guru akhlak ataupun bagaimanapun guru. Cukup 1 orang ulama mengajarkan 3.000 anak manusia. Satu bukti bahwasanya belajar adab itu lebih utama ketimbang ilmu dahulu. Apa itu adab? Adab tidak sama dengan adat. Kalau adat itu yang dipakai dalam kegiatan masyarakat atau disebut dengan budaya. Semua yang terbentuk di dalam masyarakat itu disebut dengan adat atas dasar rasa. Makanya kalau negeri tersebut lebih dominan pemahaman Hindu, maka rasa Hindu yang lebih diutamakan. Kalau negeri tersebut lebih dominan perasaan tentang agama-agama Islam yang sangat murni, maka itu yang lebih dominan. Maka adat itu ada banyak pecahnya. Ada adat istiadat, adat yang teradat, adat sebenar adat, adat yang teradat. Maka yang kita bahas hari ini bukan adat, tetapi adab. Apa itu adab? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan al-adabu wal ahdu bimakarimal akhlaq. Adab adalah mengamalkan akhlak yang mulia. Itu yang disebut dengan adab. Dan cakupannya sangat luas. Bisa dalam hal berbicara, ada adabnya, cara jalan, duduk ketika kita di masjid, ketika kita di rumah, di pasar,
ketika kita berhubungan dengan guru kita, dengan orang tua kita, semuanya memiliki adab-adab. Dalam hal dunia pendidikan, ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat At-Tahrim ayat 6 tadi, ku anfusakum ahlikum naro. Sebelum ada apa-apa, jangan salahkan ustaz, jangan salahkan guru. Kita introspeksi diri kita nanti ketika kita sudah memiliki seorang anak. Maka tanggung jawab adab dibentuk dari rumah tangga dahulu, baru masuk ke dunia pendidikan. Bagaimana cara mengajarkan adab? Bisa dengan bentuk teori ataupun dengan praktik langsung. Kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita. Jadi contoh yang lebih utama dalam masalah ini adalah orang tua, baru guru. Jika kita ingin mengajar adab kepada orang tua, maka seorang ibu harus memberi contoh yang terbaik mengajarkan kepada anak. Begitu juga bapak. Jangan kita katakan anak jangan untuk melakukan satu hal sedangkan kita masih melakukan itu. Nah, ini penting adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita. Seorang ulama pernah mengajarkan adab, yaitu Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW. Pernah ditanya, wahai Anas, seperti apa dahulu para guru, para orang yang menyampaikan ilmu? Di zamannya waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Bagaimana mereka mendidik murid-murid mereka? Kata beliau, ini adab ya. Di zaman itu seorang ustadz, seorang guru memiliki panci yang sangat besar. Nah, di dalam panci tersebut atau bejana yang sangat kosong, setiap murid itu antri membawa air yang bersih dan mereka antri membawanya ketika masuk di tempat belajar tersebut. Nah, dan mereka dalam antrian tersebut mereka satu-satu mereka membawa air dan mereka tidak memiliki papan tulis seperti sekarang. Jadi apa yang ditulis dihapus dan dibasuh dengan air tersebut. Air tersebut dimasukkan ke dalam bejana tadi. Inilah antrian yang diajarkan dari Islam. Ini asli dari Islam. Akan tetapi hari ini tidak lagi dipakai oleh orang Islam. Mereka sangat anti yang namanya antrian. Sedangkan negeri-negeri lain seperti negeri yang menyembah matahari, Jepang, orang tidak ingin anaknya pintar matematik, tetapi mereka ingin anaknya lihai dalam antrian. Inilah pentingnya belajar adab dahulu ketimbang belajar ilmu. Ada kisah terakhir kita tutup, kisah seorang Khalifah Harun ar-Rasyid. Satu ketika beliau mengutus ajudannya untuk menemui Anas bin Malik, seorang ulama pada saat itu. Maka dalam utusan tersebut memanggil Anas bin Malik untuk datang ke istana dengan tujuan mengajarkan anak Khalifah Al-Amin dan Al-Ma'mun. Maka seperti sekarang kita kenal ada istilah privat, belajar privat. Yang terjadi hari ini ternyata karena ini seorang presiden, dia seorang khalifah, maka diutus ajudannya untuk mendatangi Anas bin Malik untuk mengajarkan anak presiden tersebut, Harun ar-Rasyid. Ternyata apa yang terjadi? Beliau tidak mau datang ke istana tersebut. Kata beliau, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Yu'ta wa la ya'ti. Nah, ini penting kita. Tidak kita nanti guru datang ke rumah kita. Harus kita, kalau kita ingin tahu satu ilmu, kita harus mendatangi guru tersebut. Ini pentingnya ilmu. Nah, dan ini bagian dari adab. Akhirnya kata Anas bin Malik, anak
khalifah suruh datang ke sini, ikuti sebagaimana orang-orang banyak belajar. Akhirnya Harun ar-Rasyid pun tidak marah dan tidak protes, dia menerima apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Kemudian dia menyetujui anaknya belajar pada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik berkata, boleh kalau anakmu ingin belajar di sini, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 2 anak engkau, kata Anas bin Malik, tidak boleh melewati orang-orang yang sudah duduk duluan. Walaupun dia anak seorang khalifah, walaupun dia anak seorang raja, anak seorang presiden, tapi ketika belajar di majelisku, ketika ada orang yang sudah duduk duluan, tidak boleh anakmu mendahuluinya. Harus duduk sesuai dengan kapan dia tiba. Akhirnya apa? Harun ar-Rasyid pun menerima hal tersebut. Inilah sekilas tentang adab yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu yang diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita hari ini. Hari ini ternyata dalam dunia pendidikan sudah menyelisih hal tersebut. Pelajaran-pelajaran akhlak sudah mulai tidak menjadi prioritas hari ini. Kalau dalam tata negara, pendidikan moral Pancasila pun tidak lebih diprioritas. Maka perlu kita, terutama orang Islam, untuk belajar adab, agar dengan adab tersebut agar kita mengilmui, menghormati ilmu dan orang-orang yang ahli dalam ilmunya. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.